terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari awal rusaknya KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi di era Abraham Samad, Bambang Wijoyanto, Abdullah Hekamahua. Sumber saya dari YouTube. Awal dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, kinerjanya sudah baik dan banyak dukungan masyarakat pada saat itu, dan masyarakat sangat mencintai Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut karena kinerjanya sangat baik, karena banyak perkara korupsi yang dapat diungkapnya sampai ke pengadilan. Sejak Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin Abraham Samad dan wakilnya Bambang Wijoyanto dan staf ahlinya Abdullah Hekamahua sebagai awal rusaknya kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Abraham Samad karena dia memasuki dunia politik, karena dia pernah kecewa, karena dia tidak jadi diangkat wakil presiden dalam pemerintahan Joko Widodo. Lalu dengan emosi dia menetapkan polisi Budi Gunawan berbintang 3 sebagai tersangka. Lalu Budi Gunawan mengajukan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kalau nggak salah waktu itu, yang dimenangkan polisi Budi Gunawan. Jadi sifatnya di sini belum pernah diperiksa dan lain sebagainya, ditetapkan sebagai tersangka karena ada informasi dari Budi Gunawan pada saat itu menyatakan bahwa yang terpilih jadi wakil presiden itu adalah Yusuf Kala, bukan Abraham Samad, sehingga Abraham Samad merasa tersinggung. Sepertinya Budi Gunawan pada saat itu tidak senang sama dia, padahal itu kan yang menentukan adalah presiden, bukan Budi Gunawan. Kemudian Abraham Samad karena tidaknya itu selanjutnya menetapkan tersangka Anas Urbaningrum sebagai tersangka yang hanya ditandatangani Ketua KPK Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto. Masalah menetapkan dia sebagai tersangka. Padahal dalam menetapkan sebagai tersangka di KPK Komisi Pemberantasan Korupsi minimal harus ditandatangani 5 orang pimpinan KPK tersebut. Harus ditandatangani 5 orang. Diduga penandatanganan tersebut hanya dilakukan Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto yang diduga atas permintaan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu dia ada bersaing mencalonkan presiden antara Anas Urbaningrum dan juga dengan Susilo Bambang Yudhoyono tersebut, sehingga tindakannya KPK ini sudah menyalahi aturan hukum yang berlaku, sehingga tidak ada independensi daripada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam menangani perkara korupsi, karena dia bisa dikendalikan oleh mantan wakil presiden RI yaitu Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu, sehingga tidak ada independensi karena dia bisa dipengaruhi pejabat. Itulah saya lihat antara Bambang Wijoyanto dan juga Abraham Samad ini tidak bisa dia independen, dan dia bisa diatur oleh pimpinan dalam menetapkan seseorang itu sebagai tersangka. Dan hal ini tidak baik dari sudut hukum. Nah itulah saya lihat. Kemudian Abdullah Hekamahua sebagai staf ahli Komisi Pemberantasan Korupsi pada saat itu membentuk wadah KPK. Jadi wadah KPK ini, Komisi Pemberantasan Korupsi ini, kalau nanti ada penerimaan pegawai yang sesuai dengan kehendak mereka, dan juga membentuk wadah KPK ini menjurus ke arah dibentuknya Taliban dengan garis keras, dan juga garis keras
di Komisi Pemberantasan Korupsi yang membuat aparat KPK terpapar garis keras dan Taliban, masalah Taliban, yang berarti pemerintah melakukan tes wawasan kebangsaan, karena tes wawasan kebangsaan dari kurang lebih 1.200 pegawai KPK tersebut dites wawasan kebangsaan. Yang ikut dan yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan dari 1.275 orang yang tidak lulus, termasuk Novel Baswedan. Ini saya lihat karena di KPK ini sudah banyak dikenal orang adalah masalah Taliban. Di sana katanya ada Taliban. Mungkin Taliban ini cabang daripada luar negeri, mungkin ini cabang dari luar negeri yang sifatnya melakukan kegiatan agama, tetapi agama yang sifatnya garis keras, yang padahal pemerintah sudah melarang garis keras, melawan garis keras tersebut. Justru di KPK dibentuk garis keras atau Taliban tersebut. Jadi rusaknya nama Komisi Pemberantasan Korupsi sejak dipimpin Abraham Samad sebagai ketua KPK, baru Bambang Wijayanto wakil ketua KPK, dan Abdullah Hamahua staf ahli KPK, dan banyak suara masyarakat yang menyuarakan bubarkan KPK karena kinerjanya sudah tidak baik. Jadi harapan saya supaya KPK ini setelah dibubarkannya, setelah dipecahnya 70 orang aparat KPK, sebaiknya ke depan supaya Komisi Pemberantasan Korupsi ini meningkatkan kinerjanya dalam memberantas korupsi. Sekian dan terima kasih.